Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk bisa merasa ringan menghadapi musibah. Yakinlah bahwasanya apa yang Allah takdirkan lebih baik bagi kita. Al khair khiratullah. Ada istilah yang terbaik adalah pilihan apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kau benci kepada sesuatu ternyata lebih baik bagimu. Dan bisa jadi kau cintai sesuatu ternyata lebih buruk bagimu. Contoh sederhana, sekedar ilustrasi. Misalnya ada seorang, dia baru beli mobil baru, tahu-tahu mobilnya dicuri orang. Segera dia positive thinking, husnudzon kepada Allah. Bisa jadi kalau dia mobilnya tidak dicuri, kemudian nenek mobil ini tahu-tahu ketabrak misalnya. Kita nggak tahu. Allah selamatkan dia dari tabrakan tersebut dengan mobilnya dicuri. Bisa jadi dia daftar, kemudian dia ingin ikut pilkada, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur misalnya. Tahu-tahu dia kalah. Mungkin itu yang terbaik. Bisa jadi dia bupati jadi sombong angkuh. Bisa jadi dia kemudian nyuri harta negara. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Ada orang-orang yang Allah jauhkan dari kenikmatan karena itu lebih baik bagi dia. Ada orang berdoa setiap malam kepada Allah, ya Allah lunasi hutang-hutangku. Tapi Allah tidak lunaskan hutang-hutangnya. Kenapa? Karena Allah tahu kalau dia lunasi hutangnya tidak sholat malam lagi. Udah biar dia berhutang terus sehingga tiap malam apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu. Ada orang yang memang Allah kasih dia kaya, kalau dia miskin dia nggak bisa. Kalau dia miskin maka dia merampok, dia mencuri, dia tidak bisa sabar, maka Allah kasih dia kenikmatan. Ada orang dikasih miskin, Allah itu lebih baik bagi dia. Jadi kita selalu berpikiran baik bahwasanya al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita ini tersebar di internet, wallahu a'lam akan benarnya. Kalau tidak benar makin sekedar ilustrasi. Tentang seorang menteri yang dia selalu jika melihat orang terkena musibah dia selalu berkata al khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Dia selalu mengatakan demikian. Setiap orang terkena musibah dia datang, dia nasihati. Ya akhi, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang terkena musibah dia datang lagi. Ya akhi, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu hari sang raja tidak sengaja jarinya putus. Maka menteri itu pun datang. Menteri bilang, wahai raja, yang terbaik pilihan Allah. Rajanya marah. Kurang ajar, ini terbaik pilihan Allah, jadi saya putus. Penjarakan menteri ini. Akhirnya menteri tersebut dipenjara. Waktu dia dipenjara dia mengatakan, al khair khiratullah. Yang terbaik pilihan Allah. Saya dipenjara lebih baik. Akhirnya satu hari sang raja keluar bersama sebagian pengawalnya berburu. Berburu dia pergi mengejar buruan. Tahu-tahu mereka pergi jauh. Terjebak di suatu kabilah-kabilah tertentu. Penyembah ruh. Akhirnya mereka mengepung raja dan pengawalnya, ditangkaplah raja dan pengawalnya. Waktu ditangkap mereka dibunuh, mau diserahkan kepada ruh yang mereka sembah atau jin yang mereka sembah. Maka dibakar satu-satu. Pengawalnya dibakar sampai kepada sang raja waktu mau dibakar, dilihat ternyata jarinya hilang satu. Ini cacat, tidak pantas disembahkan kepada ruh kita. Udah kamu pulang aja. Disuruh pulang. Kenapa? Cacat. Subhanallah, baru dia ingat perkataan menteri tadi. Iya benar ya. Yang terbaik pilihan Allah. Kalau jari saya tidak putus, mungkin saya sudah apa? Dibakar. Akhirnya dia segera pulang, dia ketemu sang menteri, dia berterima kasih. Kata dia, menteri benar perkataanmu. Kalau bukan karena jari ini putus, mungkin saya sudah dibakar. Tapi ngomong-ngomong, kamu waktu di penjara, kamu bilang yang terbaik pilihan Allah. Apa yang baik bagimu? Wahai raja, kalau saya tidak di penjara, saya ikut sama kamu, saya dibakar juga. Kalau alam benar atau tidak, ini sekedar ilustrasi. Maksud saya, seorang hendaknya husnudzon, apapun yang menimpa dia, berprasangka baik, ya bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik. Benar, kita tidak tahu hal yang gaib. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah punya kejadian, saya ingin beli rumah. Bukan beli rumah, mau dibelikan orang. Saya ingin dibelikan rumah oleh saudara, kerabat. Waktu harganya sekitar 47 juta kalau nggak salah. Rumah mungkin 150 meter, ya bagus lah ya. Bagi orang yang tidak punya rumah sangat bagus. Saya tidak punya apa-apa waktu itu ya. Akhirnya saya tawar, orangnya mau jual. Saya bahagia sekali. Wah, alhamdulillah nih dapat rumah, nggak keluar uang 1 rupiah pun, sudah saya tempati. Tahu-tahu ada ikhwan ya, yang nyelonong masuk, tawar lebih tinggi. Entah dia tawar 50 juta, pokoknya lebih mahal. Itu sekitar tahun 2000-an ya. Namanya penjual, kasih pilihan 45 sama 50, dia pilih mana? Ya 50 lah.
Akhirnya saya sampaikan sama ikhwan tersebut, saya kan sudah tawar di luar. Ikhwan tersebut alasan, enggak ini saya darurat karena untuk kakak saya macam-macam. Akhirnya enggak jadi apa? Beli rumah di situ. Akhirnya istri saya nangis waktu itu. Aduh ini nangis, saya bilang sabar. Sayang sabar, ini rumah kecil enggak cocok buat kita. Allah mau ganti yang lebih besar, alhamdulillah. Sekarang lebih besar, alhamdulillah. Demikian saja para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersabar ya menghadapi segala ujian. Kita jangan minta kepada Allah ujian, jangan. Kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu, fa idza laqitumuhum fasbiru. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Tapi kalau sudah bertemu bersabarlah. Jangan kita minta kepada Allah, ya Allah miskinkan saya, jangan ya. Ya Allah, ya apa namanya, hilangkanlah mobil saya, jangan. Kita jangan minta diuji. Ya, kita minta al-afiyah, ya Allah berilah keselamatan bagiku. Tetapi kalau ternyata kita diuji harus apa? Harus bersabar. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab.